Halo pecinta film zombie. Film zombie yang akan kita bahas kali ini memiliki genre yang cukup kompleks, yaitu action horror fiksi ilmiah, komedi romantis, anjay. Jadi bagi kalian yang menyukai film zombie yang lebih menonjolkan unsur romance di dalamnya, artinya film berjudul Pride and Prejudice and Zombies yang rilis pada tahun 2016 ini sangat cocok untuk dinikmati. Nah, sesuai judul, film yang dibintangi oleh Lily James dan Sam Riley ini menceritakan kebanggaan para bangsawan terhadap status dan kekayaan mereka, sehingga menimbulkan praduga dari orang yang melihat atau mendengar, sementara mereka harus bersatu menghadapi serangan zombie. Kita coba cek apakah masih ada sisi romantis dalam diri penikmat film zombie. Jadi siapkan cemilan, soft drink, dan atur posisi paling enak. Cause it's gonna be a long story that I would tell you. So, kita buka pintu teaternya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria berkuda yang menuju sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh pagar berduri. Nah, sesampainya di depan pagar, pria yang bernama Kolonel Darcy ini disambut oleh dua orang pria bersenjata dari dalam sumur. Lalu setelah menyerahkan pedangnya, Darcy diizinkan masuk. Kemudian di dalam sumur yang merupakan lorong penghubung dengan rumah tadi, Darcy diperiksa untuk memastikan apakah dia terinfeksi atau tidak. Dan setelah dinyatakan bersih, dia diantarkan oleh seorang pelayan ke sebuah ruangan yang di dalamnya ternyata tempat berjudi para keluarga bangsawan. Sesampainya di ruangan itu, pelayan tadi menyampaikan kepada Nyonya Featherstone bahwa Darcy ingin bertemu. Dan mendengar itu, seluruh isi ruangan menjadi kaget. Tentu saja, karena Darcy adalah seorang bangsawan anggota militer pembasmi zombie. Lalu setelah disambut, Darcy menjelaskan bahwa kedatangannya adalah berdasarkan laporan tentang adanya salah satu dari mereka yang terinfeksi. Nah, mendengar itu, Nyonya Featherstone membantahnya. Tapi Darcy menjelaskan bahwa orang yang baru saja terinfeksi tidak akan terdeteksi sampai mereka berhasil memakan otak. Namun tetap saja tidak ada yang mau mengakuinya. Hingga akhirnya Darcy mengeluarkan beberapa ekor lalat kerion yang dapat mendeteksi adanya daging mati di sekitar mereka. Dan tidak lama kemudian lalat-lalat itu hinggap di wajah Tuan Kingston, sehingga Darcy harus menghabisinya. Kemudian Darcy juga menanyakan apakah ada orang lain yang terinfeksi di tempat itu. Tapi Nyonya Featherstone hanya menggeleng. Good evening. Dan ternyata keponakan Tuan Kingston yang bernama Annabelle juga terinfeksi. Bahkan sudah berubah menjadi zombie sehingga menginfeksi seisi rumah tersebut. Kemudian scene dilanjutkan dengan prolog yang menceritakan masa kejayaan Inggris pada tahun 1700 sampai 1800-an. Namun Perancis, salah satu koloni yang mereka datangi, justru menyebarkan sebuah virus ganas. Di situ diceritakan bahwa orang-orang yang tergigit merasakan keinginan untuk menyantap orang-orang yang masih hidup. Dan setelah dimusnahkan, ternyata mereka bangkit menjadi zombie. Pada masa itu, mereka juga percaya bahwa akan datang 4 orang penunggang kuda yang akan menghancurkan dunia. Sehingga sebelum hal itu terjadi, Inggris membangun tembok setinggi 100 kaki untuk mengelilingi kota London. Dan membangun sebuah kanal sedalam 3000 meter. Yang mengelilingi seluruh daratan Inggris, sehingga Inggris terbebas dari infeksi. Nah, daerah yang berada di antara tembok London dan Royal Canal disebut sebagai in-between. Namun dalam perjalanannya, salah satu jembatan yang menghubungkan Inggris dengan dunia luar tersebut berhasil ditembus oleh para zombie, dan menginfeksi warga Inggris di wilayah in-between, sehingga seluruh warga Inggris yang masih selamat mengungsi ke London. Dan setelah berhasil menumpas para zombie tersebut, Raja George memberikan perintah untuk menghancurkan semua jembatan di Royal Canal dan hanya menyisakan satu akses saja agar lebih mudah mengendalikan orang yang masuk dan keluar dari Inggris. Kemudian, karena merasa sudah aman, warga Inggris keluar dari London dan kembali ke daerah in-between untuk memulai hidup baru mereka. Lalu scene berlanjut pada sebuah keluarga di in-between. Di situ terdapat Tuan dan Nyonya Bennet beserta kelima anak gadis mereka yang bernama Elizabeth, Jane, Kitty, Lydia, dan Mary. Dalam perbincangan tersebut, Nyonya Bennet mengatakan bahwa ada seorang bangsawan dari London dan menguasai Netherfield yang bernama Bingley akan menghadiri sebuah pesta dansa di desa Meryton untuk mencari istri.
Dan dia ingin salah satu dari anak gadisnya tersebut dipilih dan menikah dengan Bingley. Awalnya Elizabeth menolak untuk pergi, tapi karena diledek oleh Kitty, akhirnya mereka semua bersiap-siap. No. Singkat cerita, pesta dansa pun dimulai. Lalu muncullah Bingley bersama dua orang saudara perempuannya. Dan tidak lama kemudian, Darcy pun datang. Jadi Darcy dan Bingley adalah sahabat. Nah, di sela-sela obrolan mereka berdua, mata Bingley tertuju pada Jane yang terlihat sangat mempesona. Anjay. Sementara Elizabeth terpaku menatap Darcy yang cool. Anjay. Kemudian Bingley memutuskan untuk menemui keluarga Bennet dan memperkenalkan dirinya. Dia juga memperkenalkan Darcy kepada mereka. Dan terlihat Elizabeth yang dari tadi masih tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Darcy. Anjay lagi. Lalu untuk mencairkan suasana, Bingley mengajak Jane untuk berdansa, sementara Darcy pamit dari keluarga Bennet. Please don't forget our next dance, Miss Bennet. Kemudian setelah berdansa, Bingley kembali menemui Darcy yang dari tadi hanya diam dan memintanya untuk memilih Elizabeth untuk menjadi pasangannya. Tapi Darcy mengatakan bahwa Elizabeth belum cukup cantik untuk memikatnya. Anjay, sombong anjir. Elizabeth yang menguping obrolan mereka berdua merasa sedih dan keluar. Lalu saat sedang merenungi nasibnya, ternyata dia ditemui oleh Nyonya Featherstone dari belakang. Tapi sesaat kemudian Elizabeth langsung menyadari bahwa keluarga Featherstone seluruhnya sudah berubah menjadi zombie. Sehingga dia menengok. Dan tiba-tiba Darcy menghabisi zombie Nyonya Featherstone tersebut. Tapi Elizabeth yang sudah terlanjur kecewa terhadap Darcy malah membalikan kata-kata Darcy tadi. Dan tidak lama kemudian, zombie-zombie dari keluarga Featherstone bermunculan menyerang pesta tersebut. Dalam serangan itu, terlihat kelima saudari tersebut sangat gagah dalam menghabisi semua zombie di situ. Sementara Bingley dan Darcy hanya bisa menatap mereka sambil ternganga dan terpesona. Kemudian keesokan harinya di rumah, sambil berlatih, kelima saudari tersebut kembali membicarakan kesombongan, kekayaan, dan ketampanan Darcy. Karena memang sebenarnya Darcy lebih kaya daripada Bingley. Dan tidak lama kemudian, Jane mendapatkan surat undangan minum teh dari Bingley. The Bingleys have invited me to tea. The zombies spring easily from the wet earth. Singkat cerita, di perjalanan, dia bertemu dengan zombie, sehingga terpental dari atas kudanya yang ketakutan. Lalu saat akan menembak zombie itu, ternyata pistolnya yang tersumbat rumput malah meledak di tangannya, sehingga dia harus melakukan combat fight di sini. Dan tidak lama kemudian muncul zombie yang menggendong anaknya. Lalu layar pun menjadi hitam. Anjay. Kemudian keesokan harinya, Elizabeth yang mendengar kabar tentang Jane datang ke rumah Bingley untuk menjemput Jane yang katanya terserang demam karena kehujanan. Nah, Darcy yang juga ada di situ dan tidak ingin mengulang lagi kesalahannya seperti pada keluarga Featherstone, memutuskan untuk kembali melepaskan lalat carry-on-nya karena mencurigai tangan Jane yang terluka. Tapi dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa ternyata lukanya tersebut bukan karena gigitan. Dan saat Darcy akan keluar, Elizabeth mengembalikan lalat-lalat yang dari tadi ditangkapnya. Tentunya sambil bertatap-tatapan. Anjay. Lalu pada malam harinya, Elizabeth menemui keluarga Bingley yang sedang berbincang-bincang. Di situ kembali terjadi adu argumen antara Darcy dan Elizabeth. Yang satu nyinyir, yang satu menyahut. Padahal dalam hati masing-masing memendam rasa. Biasalah, cinta yang berawal dari permusuhan. Kayak zaman SMA, anjay. I wonder now that you're knowing Eddie. I should get back to Jane. Singkat cerita, keesokan harinya keluarga Bennet datang untuk menengok Jane dan Elizabeth dan berniat menginap. Tapi Elizabeth tiba-tiba datang dan mengajak mereka semua pulang. Bingley yang berniat kembali bertemu dengan keluarga Bennet saat Jane sembuh justru dilarang oleh Darcy. Sehingga kembali terjadi adu argumen antara kedua orang yang saling jatuh cinta ini. Anjay. Singkat cerita di rumah, rupanya mereka kedatangan sepupu mereka yang bernama Collins.
Jadi kedatangan Collins ini adalah untuk mencari istri. Nah, dalam perbincangan di meja makan tersebut, Collins menyatakan tertarik dengan Jane. Namun ibu mereka mengatakan bahwa Jane akan segera dilamar oleh Bingley dan malah menawarkan Elizabeth kepada Collins. Sebenarnya Elizabeth tidak mau, tapi ayah mereka meminta Collins untuk menunjukkan bakat berceritanya. Dan saat akan memulai ceritanya, tiba-tiba Kitty dan Lydia mengatakan akan pergi ke Meryton untuk menemui tante mereka. Sehingga Nyonya Bennet meminta Elizabeth dan Jane menemani mereka berdua. Dan akhirnya Colin diminta untuk melanjutkan PDKT-nya di perjalanan saja. Kasihan Lubang. Singkat cerita, di perjalanan, saat Colin sibuk menggoda Elizabeth, tiba-tiba mereka mendengar suara minta tolong dari sebuah kereta kuda yang terperosok di jurang. Ternyata kereta itu berisi Nyonya McGregor yang sudah berubah menjadi zombie, sehingga mereka terpaksa menghabisinya. Dan kecelakaan itu adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Nyonya McGregor sendiri. Kemudian akhirnya mereka tiba di Meryton. Nah, di sana mereka diperkenalkan kepada seorang letnan yang bernama Wickham oleh Letnan Denny. Kemudian saat berjalan menuju rumah Tante Phillips, mereka bertemu dengan Bingley dan Darcy yang akan pergi menuju Longbourn. Di situ Elizabeth memperhatikan bahwa Darcy dan Wickham saling menatap dengan pandangan yang dingin, seperti ada permusuhan yang sudah lama terjadi antara mereka berdua. Lalu setelah Darcy dan Bingley pergi, Elizabeth menanyakan kepada Wickham ada apa di antara dia dengan Darcy. Dan Wickham menceritakan bahwa dulu dia dan ayahnya tinggal bersama keluarga Darcy. Nah, berdasarkan ceritanya tersebut, dia mengatakan bahwa ayah Darcy menganggapnya sebagai anak kedua, sehingga memiliki hak yang sama dengan Darcy. Dan setelah kematian ayah Darcy di Perang Kent kedua, Darcy malah mengusir dan tidak membagikan harta warisan sesuai wasiat ayahnya, dan menganggap bahwa Wickham lebih rendah sebagai anak angkat. Namun pembicaraan mereka terpotong karena Elizabeth dipanggil oleh tantenya. Kalau menonton sampai di sini, kita akan berpikir bahwa Darcy benar-benar pria yang angkuh dan jahat. Jadi lanjut dulu. Lalu sebelum berpisah, Wickham mengajaknya untuk pergi ke pesta yang akan diadakan oleh Bingley nantinya. Scene berlanjut pada pesta yang sudah direncanakan tadi. Dalam pesta itu terlihat Elizabeth berkeliling mencari-cari Wickham. Lalu tidak lama kemudian, Wickham pun muncul. Tapi sayangnya PDKT mereka gagal dengan kehadiran Collins yang mengajaknya untuk berdansa. Lalu setelah selesai berdansa, Colin bersikeras untuk selalu berada di sisi Elizabeth. Sementara Elizabeth sendiri ingin berbicara kepada Wickham. Dan saat mendengar suara seseorang yang dikiranya Wickham mengajaknya berdansa, dia langsung setuju. Yes. Tapi ternyata pria itu adalah Darcy. Dan suasana kembali menjadi rusak karena Collins mengatakan bahwa Darcy adalah keponakan dari Lady Catherine yang sudah menjodohkan anaknya dengan Darcy. Excuse me. Kemudian scene berlanjut pada keluarga Bennet yang sedang bersantai dan akan pulang dari pesta tersebut. Nah, pada saat itu ibu mereka nyeletuk mengenai pernikahan Jane dan Bingley yang akan membuat mereka semua menikah dengan pria kaya lainnya. Namun sayangnya omongannya tersebut terdengar oleh Darcy. Lalu tiba-tiba Charlotte datang dan mengatakan tidak bisa menemukan Lydia dan ayah mereka. Sehingga Elizabeth memutuskan untuk mencari mereka berdua. Kemudian di depan sebuah dapur, tiba-tiba dia bertemu dengan Bingley yang sedang memanggil pelayannya untuk menyediakan makanan penutup. Tapi saat pintu terbuka, tiba-tiba pelayannya tersebut ditarik oleh sesuatu. Pada saat itu sebenarnya Bingley ingin memanggil Darcy, tapi karena Elizabeth mengatakan tidak ada waktu lagi, maka mereka berdua memutuskan untuk masuk dan mencari pelayan tadi. Nah, ternyata ruangan itu menuju ke lantai bawah. Dan saat di tangga, Bingley tiba-tiba ditarik oleh zombie. Untungnya Elizabeth berhasil menghabisi zombie tersebut. Tapi rupanya di ruangan tersebut sudah ada banyak zombie. Lalu saat salah satu zombie mengatakan ada orang yang menuntun mereka masuk, tiba-tiba Darcy datang dan menghabisi semua zombie di situ. Dan pada saat itu, Elizabeth kembali terkagum dengan kehebatan Darcy. Tapi Darcy yang teringat ucapan ibunya Elizabeth tentang kekayaan, pergi begitu saja. Keesokan harinya, Bingley, adiknya, dan Darcy memutuskan untuk meninggalkan Netherfield dan kembali ke London, serta tidak tahu kapan akan kembali.
dengan alasan Darcy sudah sangat rindu kepada adiknya dan berencana mengatur hubungan adik Darcy dengan Bingley. Itu berdasarkan surat yang dikirimkan oleh adik Bingley. Kemudian scene berlanjut pada Collins yang berencana melamar Elizabeth di acara makan keluarga mereka. Tapi sayangnya Elizabeth langsung menolak lamaran tersebut. But I regret I must refuse. Lalu di luar, ayah dan ibunya mengajaknya untuk bicara. Ibunya mengatakan akan memusuhinya bila dia tidak menikah dengan Collins. Sementara ayahnya mengatakan akan memusuhinya jika dia terpaksa menikahi Collins. Terlihat perbedaan pendapat antara ayah dan ibunya di sini. Tapi ibunya tetap memaksa sehingga Elizabeth memutuskan pergi ke hutan untuk menenangkan dirinya. Lalu saat di tengah hutan, dia melihat 4 orang menggunakan topi, persis seperti mitos 4 orang penunggang kuda yang sering diceritakan kepada orang-orang Inggris. Dan tiba-tiba Wickham datang mengalihkan pandangannya, sehingga dia tidak tahu kemana 4 orang tadi pergi. Kemudian Wickham yang datang dan pergi tiba-tiba itu mengajaknya ke suatu tempat yang sangat rahasia. Dan karena sudah terlanjur percaya kepada Wickham, Elizabeth pun setuju. Nah, ternyata dia dibawa ke sebuah tempat ibadah yang bernama Saint Lazarus. Don't be afraid. Lalu di dalam, Elizabeth melihat orang-orang yang sedang mendengarkan khotbah. Tapi ternyata mereka semua adalah zombie. Dan di tempat itu, Elizabeth juga melihat mereka diberikan makanan berupa otak babi. Karena menurut Wickham, mereka yang terinfeksi tidak akan berubah menjadi zombie seutuhnya jika tidak mengkonsumsi otak manusia. Wickham juga mengatakan bahwa mereka harus memberitahu orang-orang di luar sana tentang kebiasaan zombie-zombie di sini. Karena perang melawan zombie sudah membuat Inggris hampir bangkrut, sehingga lebih baik hidup berdampingan dengan para zombie ini. Anjay, gile lu bang, mending perang bang. Singkat cerita, saat di rumah, Elizabeth ditemui oleh Charlotte yang mengatakan bahwa akhirnya dia yang bertunangan dengan Collins dan akan segera menikah. Nah, karena Collins mengajaknya untuk bertemu dengan Lady Catherine sementara dia takut, maka dia mengajak Elizabeth untuk menemaninya. Kemudian scene berlanjut di istana Lady Catherine. Nah, di sana Elizabeth diperkenalkan dengan Lady Catherine. Di situ juga ada Darcy yang merupakan keponakan dari Lady Catherine dan terpaksa menjadi calon suami dari anaknya. Rupanya Elizabeth juga mengajak Wickham yang berencana menyampaikan tentang zombie di Saint Lazarus tadi. Lalu dalam pertemuan yang seharusnya membicarakan mengenai pernikahan Collins dan Charlotte itu, Wickham menjelaskan bahwa banyak zombie di luar sana yang tidak terobsesi memakan manusia. Jadi buat apa memerangi mereka sementara anggaran perang sudah menipis? Sehingga lebih baik mengalokasikan dana untuk mendidik para zombie tersebut. Dan tentunya Lady Catherine dan Darcy tidak setuju. Never. Well then... Tapi Wickham kembali menjelaskan bahwa perlu waktu bertahun-tahun untuk membuat manusia siap bertempur. Sementara untuk menjadi zombie hanya perlu waktu beberapa detik saja. Jadi lebih baik hidup berdampingan dengan mereka. Karena hanya perlu satu orang pemimpin untuk membuat zombie-zombie menjadi sebuah pasukan yang tidak terkalahkan. Sehingga cepat atau lambat umat manusia akan musnah. Kemudian sekali lagi Darcy menegaskan untuk menolak ide Wickham tersebut, lalu mengusirnya. Dan sikap Darcy ini kembali membuat Elizabeth kecewa. Nah, sampai pada detik ini masih terlihat bahwa Darcy adalah sosok bangsawan yang sombong dan jahat. Tapi ini belum selesai. Lalu pada malam harinya, karena tidak bisa tidur, Elizabeth memutuskan untuk keluar. Ternyata di luar dia ditemui oleh Wickham yang mengatakan bahwa dia diberitahu oleh teman-teman Darcy bahwa Darcy lah yang mengajak Bingley untuk pergi dengan mengatakan bahwa Jane hanya mengincar hartanya saja dan menganggap keluarga Bennet bukanlah orang yang pantas untuk mendampingi Bingley. Namun saat Wickham mengajaknya pergi, dia menolak. Kemudian keesokan paginya, Elizabeth ditemui oleh Darcy yang ternyata datang untuk melamarnya. Anjay. Tapi Elizabeth yang sudah termakan omongan Wickham tadi malam dengan sangat mudah untuk menolaknya. Nah, di situ Darcy mengatakan bahwa dia tidak menyangkal kalau sebenarnya tidak menyangkal karena dia dengan segala kekuatannya akan berusaha memisahkan Bingley dari Jane. Sehingga terjadi perkelahian antara mereka. Tapi perkelahian yang cukup romantis antara kedua orang yang sebenarnya saling mencintai ini.
Hingga akhirnya Darcy menyerah saat Elizabeth mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mau menikahi Darcy walaupun dialah lelaki terakhir di dunia. Anjay. Tapi tetap saja pada kesempatan ini Elizabeth tidak membunuhnya. Lalu Darcy meminta maaf dan segera pergi dari situ. Singkat cerita, beberapa waktu berselang, Elizabeth menerima surat dari Darcy yang berisi penjelasan mengenai dua hal yang dituduhkannya kepada Darcy. Yang pertama mengenai hubungan Bingley dan Jane. Dia terpaksa membujuk Bingley untuk pergi setelah secara tidak sengaja mendengarkan perkataan ibunya bahwa akan menikahkan semua anak gadisnya hanya dengan orang-orang kaya saja. Walaupun dia tahu perasaan Bingley sangatlah tulus. Dan dia tidak dengan sengaja berniat menyakiti perasaan Jane yang juga ternyata tulus mencintai Bingley. Dan yang kedua mengenai cerita dari Wickham. Jadi kenyataannya adalah setelah ayahnya berencana mewariskan sejumlah uang kepada Wickham yang tentunya akan diberikan setelah kematiannya. Tiba-tiba secara misterius ayahnya terinfeksi. Sehingga sebagai anak laki-laki, keputusan Darcy lah untuk segera mengakhiri sakit ayahnya tersebut. Dan segera setelah kematian ayahnya itu, hak warisan Wickham dia serahkan seutuhnya. Tapi Wickham justru menghabiskannya dan selalu meminta uang lebih dan lebih kepada Darcy. Hingga akhirnya Darcy menolak. Dan karena hal itu, akhirnya Wickham memutuskan untuk mengakhiri hubungan persaudaraannya dengan Darcy. Kemudian tidak lama berselang, Wickham kembali dengan menjalin hubungan dengan adik Darcy. Karena mengincar harta warisan adik Darcy tersebut. Dan tentunya dendamnya terhadap Darcy. Untungnya pada waktu yang tepat, Darcy berhasil menyadarkan adiknya tersebut. Nah, kalimat pamungkas di surat itu adalah pernyataan bahwa dia benar-benar jatuh cinta kepada Elizabeth. Tapi sudah terlambat baginya untuk memperbaiki penilaian Elizabeth terhadapnya. Dalam surat itu dia juga mengatakan bahwa dia menyesal. Sehingga untuk mengobati lukanya dia memilih untuk bertempur. Dan ternyata surat itu ditulis saat terjadi penyerangan di London oleh para zombie yang sangat terorganisir. Sehingga akhirnya London dikuasai oleh para zombie tersebut. Jadi usaha terakhir Darcy adalah mengurung para zombie tersebut di dalam tembok London agar infeksinya tidak menyebar ke daerah in between. Kemudian setibanya di rumah, Jane mengabari Elizabeth bahwa adik mereka yang bernama Lydia diculik oleh Wickham berdasarkan surat yang diterimanya dari St. Lazarus. St. Lazarus. Singkat cerita, Elizabeth dan Jane pergi untuk menjemput Lydia di St. Lazarus. Namun ternyata jembatan sudah ditutup dan akan diledakkan pada keesokan harinya setelah pasukan terakhir berhasil keluar dari daerah pertempuran tersebut. Nevertheless, we must cross over. Nah, di in-between ternyata ada Bingley yang akan meledakkan zombie yang tersangkut kawat berduri. Tapi sayangnya salah satu dari zombie tersebut berhasil menarik dasinya. Untungnya sesaat sebelum bom tersebut meledak, Jane berhasil menyelamatkannya. Dan di tempat lain juga ada Darcy yang juga diselamatkan oleh Elizabeth. Pertemuan yang begitu romantis. Nah, di tempat itu, Elizabeth mengatakan bahwa tujuan mereka ke situ adalah untuk menyelamatkan adiknya yang diculik oleh Wickham di St. Lazarus. Namun Darcy mengatakan bahwa tempat itu sudah rata dengan tanah kurang lebih 5 hari yang lalu. Dan meminta Elizabeth dan Jane untuk kembali saja. Rupanya, Darcy hanya berbohong demi keselamatan orang yang dicintainya itu. Jadi Darcy berencana untuk menyelamatkan Lydia seorang diri dengan memberikan otak para tentara yang sudah tewas kepada zombie-zombie di sana dan meminta Bingley untuk mengambil komando. Namun Bingley tidak bisa menjaga rahasia mereka, sehingga Elizabeth memutuskan untuk mengejar Darcy. Lizzie! Lalu di St. Lazarus akhirnya Darcy menemukan Lydia. Tapi saat Darcy akan membuka ikatannya, ternyata Wickham datang. Di situ Darcy mencoba bernegosiasi dengan menawarkan sejumlah uang kepadanya. Namun Wickham menolak, kemudian menembak Darcy, tapi terhalang oleh besi kurungan tersebut, sehingga mengenai tangannya sendiri. Dan mendengar suara tembakan, zombie-zombie yang ternyata sudah diberikan otak oleh Darcy tadi berdatangan. Sehingga membuat kuda yang diikatnya di pagar tadi berontak dan membuat pagar tersebut terbuka. Sehingga mereka bisa kabur sesaat sebelum zombie-zombie tersebut berhamburan keluar. Nah, karena Wickham masih hidup, maka Darcy meminta Lydia untuk pergi sementara dia menghadapi Wickham.
traitor, George. Kemudian singkat cerita di tempat lain, Elizabeth yang hanya melihat Lydia seorang diri di atas kuda memutuskan untuk mencari Darcy di Saint Lazarus. Kembali pada pertempuran Darcy dan Wickham. Darcy akhirnya berhasil menusuk jantung Wickham, tapi rupanya tidak berpengaruh apa-apa karena ternyata dia juga sudah terinfeksi. Untungnya Elizabeth kembali berhasil menyelamatkan nyawa pujaan hatinya tersebut. Anjay. Di tempat lain ternyata Bingley, Jane dan Lydia masih menunggu mereka. Tapi karena sudah waktunya, maka Bingley memberikan perintah untuk meledakkan jembatan tersebut. Dan sayangnya di saat yang bersamaan Elizabeth dan Darcy muncul di tengah ledakan tersebut. Kemudian pada momen Darcy tidak sadarkan diri inilah akhirnya Elizabeth pun mengakui bahwa sejak pandangan pertama dia sudah jatuh cinta kepada Darcy. Lalu menciumnya. Anjay, kesempatan mbak. Nah, untungnya mereka berdua terpental ke sisi tempat yang lainnya berada. Lalu beberapa waktu kemudian di istana Lady Catherine, saat-saat yang dinantikan pun tiba. Bingley datang untuk melamar Jane. Mr. Darcy. Dan Darcy yang setelah sembuh dari lukanya langsung ditugaskan ke kanal pun kembali untuk melaporkan keadaan di sana. Hal ini membuat Elizabeth kaget dan tentunya berdebar-debar. Lalu di saat yang bersamaan, terdengar Jane menerima lamaran Bingley, sehingga mereka semua berhamburan keluar. Dan momen inilah yang digunakan oleh Darcy dan Elizabeth untuk saling jujur tentang perasaan mereka. Darcy pun mengetahui perasaan Elizabeth yang sebenarnya sejak kejadian di jembatan, karena ternyata pada saat itu dia mendengar pengakuan cinta dari Elizabeth. Jujur, pada scene ini Mimin senyum-senyum sendiri. Taking me for your husband. Lalu film diakhiri dengan acara pernikahan kedua pasangan tersebut dengan Colin sebagai penghulunya. Nah, bila dinilai dari sisi romantisnya, maka film ini bisa kita beri nilai 8. Masih diserang, Jir.